Ibu ini seorang pengecut. Pengalaman iman ya. Pendeta Ria begitu bisa Memotivasi kita ya waktu itu. Orangnya itu nggak tegaan. Kesan pelayanan sama Bu Pendeta Ria gimana sih? secara garis besarnya ya. Nah, Ibu Pendeta ini orangnya masih muda, energik, konsisten, tegas. Tegas orangnya. Kalau watak sih keras sih, mungkin sampai sekarang ya. Pendeta Ria itu kalau iya ya, enggak, tegas, dan beliau tidak pernah mau berhutang budi itu. Pokoknya lumayan lah, nakutin lah gitu kan. Cuma menyenangkan, makanya kita panggil kakak. Memang benar-benar kayak kakak gitu loh ya. Ya kalau marah ya dimarahi. Tapi kalau pas ada kesempatan kita jalan ya jalan, hatinya baik gitu. Nah, ini ada yang lucu juga, orangnya itu nggak tegaan. Ibu Pendeta. Kalau nggak salah waktu itu ada tamu datang ke gereja Kastari, ngomongnya sih mau pulang ke Manado. Nah, dia butuh dana untuk pulang. Ya beliau waktu itu, waduh gimana terus? Ini kalau saya waktu itu bendara, Pak ini gimana ini kan kami harus bantu. Ya, kalau beliaunya nggak tegaan ya, bagusnya dikasih dulu untuk diberikan pada orang ini gitu. Dan pendeta Ria itu Pendeta yang luar biasa. Pendeta Ria itu tadi mandiri. Ria tuh banyak memotivasi kita ya waktu itu. Masih jadi tahu sendiri ya, kalau Teruna itu kan masih bingung gitu. Tapi dengan adanya Kak Ria pelayanan di sini itu kayak kita tuh punya sesuatu yang membuat kita termotivasi untuk gak kepikir misalnya kayak kalau ada kegiatan di sekolah tapi kita malah asik kalau ke gereja aja gitu. Padahal bukan karena kepingin ketemu Kak Ria, enggak, tapi ya kegiatan sama temen-temen yang nggak tahu ya, Kak Ria kayaknya punya sesuatu yang membuat kita itu pokoknya waktu Kak Ria tuh gereja nggak ada sepinya, ramai terus. Sehingga melalui hal itu kami yang semula belum bisa akrab ya, jadi bisa lebih akrab. Karena kebetulan saya juga duduk di seksi diakonia. Di dalam pelayanan, Pendeta Ria itu lebih mengutamakan pelayanan masalah diakonia, masalah kematian. Sebetulnya saya itu tidak ada pengalaman, tetapi karena Pendeta Ria begitu bisa memotivasi kami, sehingga saya beserta dengan teman-teman bisa membentuk seksi diakonia yang akhirnya bisa berkembang. Selama ini kalau saya sama Pendeta Ria itu tahu pada tempatnya gitu loh ya. Waktu awal majelis ada lebih belajar. Ya beliau kan orangnya ya cepat ya Mandiri, tetapi masih mau diberi masukan. Karena itu makanya waktu saya memberikan masukan pada Pendeta Ria bahwa gereja itu sebetulnya juga harus berinteraksi dengan masyarakat, saya memberikan saran pada Pendeta Ria untuk bisa dekat dengan Muspika di Kecamatan Lawang. Musyawarah pimpinan kecamatan, jadi camat, koramil, kapolsek itu Muspika. Karena itu makanya pada waktu pernah perayaan Natal, ya kami undang Muspika itu. Nah disitulah Pendeta Ria itu bisa ya lebih melayani. Memang kita punya kesan yang khusus ya dengan Pendeta Ria itu. Apalagi pada waktu anak-anak saya baptisnya itu sama Pendeta Ria. Kalau melayani secara pribadi, selalu mendengar keluhan jemaat. Dia tidak mau artinya mendengarkan sepihak ya. Dia selalu mendengar. Kalau misalnya ada doa gitu, minta didoakan, ada pergumulan gitu, beliau mesti doa dulu. Yang punya masalah, doa dulu baru didoa. Enggak, yuk kita doa. Saya datang ke gereja, saya punya permasalahan dalam keluarga. Nah, tentunya saya sebagai orang yang datang itu mau minta dibenarkan kan. Nah, Pendeta Ria tahu hal itu. Karena itu diajaklah kita itu ke dalam gereja untuk berdoa. Nah, ketika di dalam gereja kita sudah tidak bisa bohong lagi kan.
Dan disitulah kita bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan baik dan benar ya. Jadi tidak ada keperbedaan pendeta sama saya atau sama kami, tapi diselesaikan ya dengan yang bagaimana harus apa adanya, sehingga saya yang bersalah pada waktu itu ya pulang dengan minta maaf sama suami. Waktu itu masih nona ya. Jadi kami panggilnya itu non gitu. Apa wakuncar ya? Kan nggak boleh tidur di pastori ya. Saya yang carikan sama Mbak Rini tadi ke Losmen Raya. Ada perbedaan nggak waktu pelayanannya waktu sebelum nikah sama sesudah nikah? Enggak. Kalau menurut saya jujur enggak, seperti biasa. Ya memang itu hamil ya kadang-kadang dilimpahkan. Karena pendetaria itu tak bisa menempatkan itu loh. Cuman yang masih ingat pasti itu ketika Karya udah nggak tahu tunangan atau nikah waktu itu ya. Aku sektor 2 dulu, sektor 2. Horeb masih ingat tuh. Masih Horeb. Nah, sama suami itu di Horeb itu waktu itu disediain kayak pelaminan gitu sama jemaat di sektor 2. Mungkin kalian masih ingat tuh. Jadi waktu ibadah sektor disiapin 2 kursi untuk pelaminan lah, untuk perkenalan suaminya kalau nggak salah. Aku masih ingat itu sih, paling ingat sih waktu itu. Cuma kasihan Kak Ria itu dulu sering ditinggalin sama suaminya, pelayaran. Arya itu ini positifnya sih Arya seorang hamba Tuhan yang tidak mengenal lelah. Kemanapun jalan, ke sumber porong jalan. Nggak pegang duit, kalau misalnya nggak pegang duit harus pelayanan kemana ya jalan kaki. Itulah beliau. Jadi Pendetaria nggak punya uang. Dalam pelayanan nggak punya uang, mesti jalan. Saya pikir, ayo Mbak Meli jalan. Saya pikir untuk melatih ya sambil olahraga. Ternyata nggak punya uang. Dari dulu sukanya jalan, kemana-mana selalu jalan. Jadi zamannya kita remaja, mau jalan kaki pun nggak masalah gitu, karena Kak Ria juga sukanya jalan kaki. Kalau misalnya ada jemaat yang bawa motor gitu, mari pendetaria saya, nah bareng saya, nggak mau, tetap pilih. Dan itu bawa terus sampai pemuda kalau waktu ibadah di mana gitu, jalan bareng-bareng ya, karena itu pokoknya banyak deh. Itu kesan yang luar biasa. Waktu itu gereja ini belum punya apa-apa, pastori aja, Serbaguna. musik ini ya, tempat musik ini. Tinggal di pastori di gereja kan. Jadi jemaat itu kan kayaknya bebas itu loh. Dan memang waktu itu ya gereja kecil ya, jadi kayak ya dalam tanda kutip itu ekonominya nggak kurang lah. Kalau dampak secara pribadi dari pelayanan Ibu Pendetaria terhadap pribadi Ibu sendiri dan keluarga itu gimana? Oh ya jelas banget. Aktif dalam seksi diakonia. Bersama dengan teman-teman kami bisa membantu ya jemaat yang kurang mampu. Dan walaupun pada waktu itu kami ini tidak tahu apa-apa, kerinduan kami itu dan pastinya doa dari pendetaria ya, kami bisa melayani walaupun hanya sekedar di seksi diakonia. Sehubungan dengan pengalaman saya tadi yang selalu diingatkan bahwa berdoa itu adalah hubungan pribadi kita kepada Tuhan. Maka dalam hal ini selain di dalam gereja, saya pun juga tidak berani ketika berdoa itu juga tidak sungguh-sungguh, karena saya merasa bahwa Tuhan itu ada dimanapun juga. Itulah yang saya dapatkan dari pendetaria, sehingga sampai sekarang ini saya bersyukur bahwa saya beserta dengan anak-anak saya masih setia ya untuk mengikut Tuhan Yesus. Ya kita senangnya Bu Ria itu orangnya kan. Pendeta disayangi semua jemaat gitu loh. Pernah dimarahin kah? wah ya sangat sedih. Wah, lagi saya kalau waktu PA Dimarahinnya karena apa? Ya karena kita nakal aja gitu loh. Nakalnya anak PA. Nakalnya PA, males sekolah minggu ya kan. Kalau pas ada firman kita ngobrol sendiri gitu kan. Itu nakalnya gitu. marahnya itu kayak memotivasi gitu Kak Ria. Jadi itu tadi seperti Marsha bilang, kita itu diyakinkan bahwa kalau kita percaya
pasti Tuhan kasih itu ya. Jadi apa ya, sampai pernah aku sendiri tuh omongannya Kak Ria tuh kebukti gitu pada saat saya cari kerja. Ya kalian orangnya memang tegas, istilahnya memang agak apa namanya keras ya, bukan kasar ya, keras ya. Pokoknya buat Karya luar biasa, keren. Pernah dimarahin dong kalau PHMJ sama pendeta Ria? Enggak sih, enggak. Nggak pernah. Saya nggak pernah. Kalau aku pengalaman dimarahin kayaknya pernah. Nggak pernah dimarahin. Kejadian tak terlupakan itu, pokoknya pendeta Ria itu setelah menikah uangnya ya semua kayak sepertinya loh ya, sepertinya kan yang pegang kan beliau. Sepertinya ya untuk pelayanan semua sih duitnya. Jadi kadang-kadang ya kalau misalnya ada uang ya, kalau enggak ya belas nggak ada duit sama sekali beliau ini. Waktu Kak Ria pindah ke Makanan Surabaya, kita naik sering ke sana. Iya, naik bus kecil-kecil ke sana, pulang dikasih duit itu sama Kak Ria, masih inget tuh kita pulang seneng sekali. Akhirnya keterusan. Tiap 2 minggu, 2 bulan ke sana sambil ngarepin duit ongkos pulang. Tapi Kak Ria aku seneng sekali. Kak Ria salah satu pendeta idolaku. Kenapa gitu? Ya, karena istriku sekarang orang Sangir juga Kak Ria. Itu. Mantap nih, sekarang Ya kalau aku sih, kan aku jadi majelis itu Dalaman 4 ya. Dalaman 4. Nah itu karena Bu Pendeta juga masuk ke Lawang waktu itu. Jadi aku masih belajar, waktu itu kan diaken dulu ya, diaken. Nah, aku belajarnya dari situ. Jadi aku dibina majelis awalnya oleh beliau. Jadi aku kadang-kadang ya punya prinsip itu, kadang-kadang itu ya. Akhirnya terbawa sampai sekarang ya, gitu. Karena waktu itu ditanamkan itu ya, ditanamkan seorang majelis itu ya, punya prinsip dan setia kepada firman Tuhan. Saya seorang janda ya. Seorang janda yang masih muda, pasti godaan itu banyak. Itu saya diterpa berita-berita miring begitu, nah, saya langsung aku harus mengundurkan diri. Saya tulis surat, saya berikan ke pendeta. Saya alamatkan ke majelis jemaat. Saya dipanggil sama pendeta Ria. Ini saya kembalikan, ini alamatnya salah. Isinya kepada yang terhormat Bapa di surga, bukan kepada majelis. Ibu ini seorang pengecut, belum berjalan, belum berjuang sudah menyerah. Salah satu itu menjadi melecut akan iman saya, keberanian saya, kemudian pelayanan saya di tengah-tengah jemaat. Itu yang membuat saya tegang. Dan ini yang lucu gini, waktu S1 saya dapat tugas pelayanan di Marek ya, di Marek. Waktu itu hujan tahun 86 itu, 86 atau 87 waktu itu hujan. Saya dari gereja, nggak ada kendaraan kan, jalan kaki sambil gerimis jalan kaki sampai Marek itu kira-kira 2 kilo atau 3 kilo lebih ya. Nah, sampai di rumahnya yang tempat ibadah itu kan masih agak basah, nunggu jemaatnya belum ada, keluarga masih dipanggil-panggil. Nah waktu itu kan apa ini sambil nunggu jemaat yang lain, kita dikasih minum susu, hangat gitu ya. Ternyata pelayanan itu ya memang nggak mudah. Teguh, apapun juga harus dilalui, walaupun pagi-pagi hujan gerimis sampai jalan kaki. Waktu itu yang belum ada sepeda, jalan kaki. Kadek lewat sungai nah, sampai sana. Itu salah satu yang kesannya. Tapi untuk beliaunya memang yang kami suka sama beliau itu orangnya itu tegas, konsisten dengan apa yang harus dilakukan. Apa saat itu kan saya dipromosikan ya. Saya kan kerja di BUMN. Nah itu saya dipromosikan jadi waktu itu masih supervisor. Kan harus disumpah. Kayaknya katanya belum, saya baru ini Pak pertama kali ini mendampingi sumpah dan janji. Nah, itu beliau yang kami ajukan untuk janji saya.
kenal sama keluarganya Bu Pendeta Ria waktu tinggal sini? Oma, opa. Jadi kita akrab sama waktu itu di sini Kak Ria tuh sama ponakannya juga, sama Fian, sama Yohan. Nah, kita main di situ. Opo, Oh. Papa mama, Ah. Yoar, Fian ya, itu murid saya. Cerita-cerita itu mereka itu ya baik Fian maupun Yoar kalau waktunya bahasa daerah. Wah, itu Yoar atau Fian gitu ya. Masa mengerjakan bahasa daerah ambil buku Sapolo ya, namanya buku Sapolo. Sudah biar dia nggak akan ngerti. Atau nilainya juga jelek, nggak ngerti ya. Namanya dari Bitung ya ke sini sulit juga. Oh benar, kita dulu sering mainnya ya sama Yohan sama Fian. Bapak ya, Ya, papanya yang tahu. Mamanya. Sama ya Oma papa. Iya, orangnya sabar. Ini opa itu ya. Beliau bapaknya di sini. Nah, karena pada waktu meninggalnya bapaknya Pendeta Ria itu, kebetulan saya punya teman yang bisa mengantar sampai ke pemakaman. Kesannya sih kayak kami waktu itu ya bisa match lah sama beliau karena kami masih dalam taraf belajar dan kami dapat energi baru kan energi muda ya. Nah itu rasanya disuruh sama orang yang lebih muda gimana? Saya adalah orang yang selalu menghargai orang di dalam posisinya. Jadi walaupun dia lebih muda, tapi kalau dalam statusnya dia pendeta atau pejabat, saya pasti harus menempatkan diri saya. Saya seorang guru, biasa memang berorganisasi, tapi kalau organisasi di dalam gereja lainnya, dari Pendeta Ria lah saya banyak masukan-masukan bagaimana menjadi, saya waktu itu adalah sekretaris BHMJ. Kalau kami sih nggak masalah karena kan ya bagaimanapun juga kan beliau seorang pendeta yang sudah dibekali dengan berbagai, dan kami pada saat itu masih baru jadi majelis, jadi masih belajar gitu, jadi ya sudah aja, karena kan orang kalau belajar kan ingin tahunya banyak, apalagi mendalami ilmu agama itu kan nggak gampang ya, itu kan rasa ya itu kalau biasanya karena basic saya dulu di Kopangan, terus di kreasi juga disuruh bantu dalam Kopangan, dan pada waktu jadi majelis ya jadi bendahara PHM ya waktu itu ya? PHM juga ya, Kelas 1 terus gak berhenti. ya bendahara kita satu Ganti-ganti. ya, terus ketua 4, nah sekarang malah BWC ketua BWC Badan Pemeriksa Bendahara. Iya. Ya, itu Pak Prawoto imannya luar biasa kalau Pendeta Ria itu. Iya. Kalau sudah nggak ada apa-apa di rumah nggak makan, Iya. apa ponaan-ponaannya itu makan, udah lapar, ya kita berdoa, amin, ketok pintu. Iya. Ya Bu Agus itu yang kasih ada satu makanan. No tuh, Tuhan Yesus hidup. Wah sudah makan. Salam kangen ya. Oh. Soalnya saya dulu juga dekat sama beliau. Kangen sekali. Berkata nikah itu sama beliau kan gini, saya Oh iya. dulu kan saya nikah itu tahun 73. Kan waktu itu masih Nikah boleh nikah campur. Setelah dia juga Kristen kan pada waktu jadi majelis loh, ini kok belum ada pemberian nikah. Akhirnya kami memberikan nikah massal. Jadi kan anak-anak saya, jadi di belakang anak-anak saya, terus saya sama bapak ibu saya diberkati jadi diberkati semua gitu. Jadi anak saya di belakang tuh kecil-kecil tuh. Jadi fotonya nggak ada. Ada 6 kakak, ada 6 pasangan kalau nggak salah waktu itu. Pengalaman iman ya. Pendeta Ria itu memberikan tekanan bahwa Tuhan itu hidup. Waktu itu hujan deras. Ya kalian mau bolos itu sekolah. Akhirnya kan Pendeta Ria bilang, doa
pasti Tuhan akan berikan jalan. Mereka bertiga termasuk Fani itu doa, selesai doa terang udah berangkatlah kalian. Itu doa, karena doa. Pendeta dia nggak punya apa-apa, nggak punya makanan, justru begitu amin selesai doa makanan datang. Ibu Agus yang kirim waktu itu. Saya punya pengalaman yang sangat tidak bisa dilupakan waktu saya mengikuti ibadah. Selesai turun ya berkat, itu terasa ya, kuasa Roh Kudus itu ada di dalam tubuh saya. Juga firman Tuhan itu sudah rasanya sangat-sangat merasuk di pikiran, bahkan juga sepertinya Tuhan memberkati saya. Begitu beliau turun, langsung saya yang ditanya, Mbak Mri terasa? Gitu. Iya, saya terasa. Puji Tuhan. Itu pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Dari sekian pendeta, hanya pendeta dia yang saya punya pengalaman seperti itu. Luar biasa. Kalau saya sih karena saya bertumbuhnya itu dari kelas teruna ya. Jadi masa-masa remaja itu kan masanya kita milih mau tetap setia apa enggak gitu kan ya. Jadi yang kita ingat semua kita yang seangkatan waktu itu yang ada di kelas pemahaman Alkitab waktu itu kita selalu ingat apapun keadaannya tetaplah andalkan Tuhan. Itu andalkan Tuhan. Jangan biarkan waktu itu menggeser iman, apapun menggeser iman kita untuk sampai hari ini. Ada satu lagu mintanya kalau sekalipun nggak punya duit harus ke gereja, sekalipun sepatunya rusak harus ke gereja. Sepatu rusak bukan halangan, sepatu rusak bukan halangan, asal kau benar-benar mau ikut Tuhan Yesus. Sepatu rusak bukan halangan. Kita jadi nggak suka dandan. Iya bener, pernah loh. Kak Ria itu kalau ngajar PA ya, waktu itu kalau kita bilang sekarang katekisasi, dulu kalau bilang PA itu pakai baju daster ungu. Jadi kita nggak pernah kepikiran aku harus dandan kalau ke gereja, nggak pernah kepikiran gitu karena Ria aja gitu kok. Kenapa aku? Dan yang aku paling ingat itu aku CD itu aku masih SMP. Jadi aku belum 17 tahun aku sudah CD karena Kak Ria sudah waktu itu sudah bisa CD. Jadi Kak Ria punya penilaian sendiri, jadi bukan kayak katekisasi sekarang harus berapa kali pertemuan gitu. Kalau Kak Ria dari kita dari SMP, kita SMP masuk teruna itu udah, ya itu bahasanya bukan katekisasi, PA. Jadi nanti Kak Ria udah tahu nih anak ini walaupun belum 17 itu udah memang kalau memang udah siap untuk CD. Saya masih umur 15 atau 16 tahun gitu udah CD. Penanamannya Kak Ria ke kita pelayanan itu nggak ada embel-embel. Kalau kamu memang udah memutuskan ke situ, ya itu harus dijalani apapun kendalanya. Itu kalau aku ya, maksudnya yang saya tangkap karena Pak Ria tuh ngajarin ke kita itu iman, pelajaran imannya tuh kita tuh benar-benar dikuatkan. Karena beberapa dari yang seangkatan sama kami itu apa yang pernah Kak Ria kasih ke kita itu memang terbukti. Kalau saya salah satunya itu, kalau dulu pernah ingat saya ini untuk yang seangkatan sama kami ya, suami itu kan nggak dapat kerja, tapi karena dia ingat kata-katanya Kak Ria, kamu harus yakin kalau selama apa yang kamu lakukan memang buat Tuhan. Tapi benar, setelah acara gereja, setelah acara itu suami dapat kerja, dia pun juga begitu gitu. Ya tanpa kita sadari gitu, baru ingat kalau udah kejadian ternyata gini ya yang dari Kak Ria itu. Sampai sekarang pun kita tuh nggak pernah bilang oh ternyata begini ya dari berita ABCD, selalu yang nggak ingat Kak Ria. Kalau aku sih yang paling ingat itu kalau mau ngapain gitu ya, satu utamakan Tuhan dulu, ya kan? Mau ngapa-ngapain utamakan Tuhan. Yang kedua, kalau misalnya ini berkaitan dengan pelayanan, jangan selalu
semua kegiatan nggak akan berjalan. Apapun kegiatan yang kita lakukan, kita doakan gitu, pasti Tuhan akan tunjukkan sekalipun nggak pakai duit, karena duit itu bukan segala-galanya di pelayanan. Tapi kalau kita memberi diri, selalu nanti dikasih Tuhan, dikasih tahu jalannya. Ini loh kegiatan yang kayak gini nggak butuh duit. Tetap aja bisa merangkul adik-adik di PA, bisa merangkul adik-adik di PP untuk bisa tetap berkegiatan di gereja tanpa harus minta duit ke gereja misalnya. Jangan kalau nggak ada duit, nggak disetujuin sama majelis, nggak seperti itu. Kalau nggak disetujuin sama majelis pasti ada kegiatannya yang lain. Itu juga dalam kehidupan saya. Sekalipun misalnya saya mau ngapa-ngapain gitu ya, yang ada kaitannya dengan aku harus bersembahyang, tapi aku nggak punya duit, aku harus kasih buat Tuhan. Ini ada acara tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Selalu ada caranya Tuhan itu yang aku sendiri nggak duga itu selalu tiba-tiba masuk di rekeningku, terus aku harus, jadi aku langsung bilang ini semua harus buat Tuhan. Jadi kita nggak pernah hitung-hitungan, misalnya yang masuk itu segitu, ya udah langsung kasih segitu. Ada yang minta ini kita mau ada baksos di Banyuwangi gitu. Duit dari mana ya? Karena ini yang udah tak kasih ke sini gitu. Saat itu ada masuk itu di rekening, itu juga langsung tak kasih. Ya itu tadi, iman itu yang utama, bukan uang atau apapun, bukan pakaian, bukan wajah yang cantik, bukan pakaian yang bagus, tapi iman itu yang bisa menentukan kita mau ngapain, Tuhan mau ngapain sih sama aku. Pernah suatu saat saya nanya sama Kak Ria ini, terus kalau kita masih remaja bisanya apa gitu kan, terus harusnya seperti apa, terus Kak Ria bilang apa yang remaja bisa lakukan, yang penting yang utama yang harus kita pikirkan, sekolah mungkin kalau untuk orang umum pada umumnya usia kami waktu itu ya, itu sekolah adalah yang nomor 1 gitu kan. Tapi yang kami tangkap dari Kak Ria memang nggak bilang ini pelayanan harus nomor 1, enggak pernah bilang gitu. Tapi Kak Ria bilang Tuhan harus nomor 1. Jadi maupun di beda ya dengan sekarang ya, ada adik terkenal, maaf ya Kak nggak bisa datang latihan soalnya lagi les, maaf ya Kak ada basket, maaf ya Kak ada ini gitu kan. Tapi kalau kami enggak, kami langsung bilang ke guru, maaf ya kami nanti datangnya agak terlambat karena kami harus ke gereja gitu. Itu tekniknya seperti apa, saya pengen niru dari Kak Ria tapi nggak bisa. Apa gitu sampai ya yang tadi aku juga bilang gitu kan, jadi kadang kita tuh nggak kepikir mau ikut kegiatan yang di sekolah gitu. Karena teman-temannya kami ya rasanya ya kita gereja. Kalau ditanya kesan ya, karena kita dulu masih kecil, jadi Kak Ria di sini itu aku masih SD, ya, masih SD kelas 6 atau kelas 5 atau lupa antara itu, SD lah, SD. Tapi kesannya Kak Ria ini kan dulu kan orangnya tegas, ya kan? Kak Ria begini. Sama waktu masih SD, kan kita sepantaran semua ini. Jadi ya kenangannya tahunya Kak Ria tuh keras, baik. Jadi Kak Ria ini Basana, ini Bram. Oh ya, Basana, Bram, mudah-mudahan Kak Ria masih ingat. Itu Daniel, Nyong, panggilannya Nyong. Itu si Ferry Rangkoli, Robert Rangkoli, yang di Bedali Pos. Ngomong aja ingat Kak Ria. Yang masih diingat sampai sekarang. Cerita pribadi ya hampir sama semua sih, kita berempat ini. Dimarahin. Nah itu aja, karena kan posisi kita waktu itu kalau nggak salah kita masih ya kelas SD lah, kelas 5 atau kelas 6 lah kurang lebihnya. SMP ini SMP. SD dia SMP dia. SMP. Berapa kali naik? Wah, itu masih SD loh. Nah begitu. Oke Kak Ria. Kak Ria ini Nyong masih inget kan? Salam buat Papa Yakub. Salam hangat dari Lawang yang dingin. Ya kan? Kalau pesan kami, kerinduan kami. Misalnya ya. Apa ya udah nggak ketemu lama, berharapnya sih Kak Ria tetap bisa jadi motivasi gitu ya, supaya nggak cuma mandek di generasi kami untuk menanamkan iman itu, dan supaya saya juga ketularan gitu buat adik-adik di teruna itu. Di sekarang masanya mereka kesulitan ya dalam pergaulan tuh, supaya iman kepada Tuhan Yesus itu benar-benar dihidupin di kehidupan
adik-adik juga saya gitu sih, karena awalnya juga saya lebih kenal Tuhan Yesus itu karena Tuhan pakai Kak Ria. Ya semoga sekalipun masa jabatannya itu ya, embel-embelnya emeritus itu tetap memotivasi khususnya adik-adik remaja gitu untuk punya iman yang berakar kuat supaya di kehidupan berikutnya juga ada orang-orang seperti kami gitu sih. Pasti Kak Ria juga tetap pelayanan gitu, harapannya sih sama sih sebenarnya. Mungkin kalau teman-teman sebaya kami kepingin bisa seperti Kak Ria, walaupun bukan apa ya, bisa seperti itu memotivasi kami gitu. Boleh nggak gitu kalau kita sekali-sekali nanya sama Kak Ria gitu, kita udah jauh gitu. Karena sampai sekarang tanda tanyanya gede. Kalau bisa gitu sampai kitanya, sampai yang beberapa teman yang udah nggak ada pun, setiap kali kami pelayanan kami selalu cerita Kak Ria. Banyak ketawa Kak Ria, banyak ketawa ya. Pendeta Ria sudah banyak mengalami segala permasalahan kehidupannya. Saya percaya justru kalau Pendeta Ria berserah ya, bahwa apa yang dialami ini adalah memang masa yang harus dijalani, pasti Tuhan akan memberkati. Dan dalam Tuhan memberkati berarti itu seluruh keluarga di dalam anugerah kasih Tuhan, dalam berkat kasih Tuhan. Iya, semakin tua kan yang jelas ya semakin gak sakit lah, sehat selalu, sukacita gitu. Tak lihat kemarin di FB juga lagi liburan ya, semakin sehat, panjang umur. Di usia yang nanti jangan berhenti. Maksud saya gini, jangan berhenti bergerak, juga jangan berhenti berolah pikir kan. Walaupun secara usia sudah selesai, tapi kan fisik dan sebagainya masih bisa digunakan. Yang mungkin kalau aku sih kalau bisa ngajar aja gitu. Pengalaman yang sudah dijalani, saya kira tidak berhenti sebagai emeritus ya. Masih ada tugas-tugas yang panjang untuk di sekitarnya, anak cucu mungkin saudara. Ya emeritus sih pendeta sebatas jabatan secara organisatoris ya, tapi secara untuk Tuhan ya tidak ada batas. Itu masih ada tugas-tugas yang Jadi Pendeta Ria berapa puluh tahun ya. Saatnya ada lagu ini. Bila tugasku telah selesai, tapi bukan selesai sampai di sini. Tetap melayani bentuk apapun, seperti pendeta katakan kepada saya. Terus melayani sampai kapanpun. Dan dikit ya cantik ya Kak ya. Kayaknya sekarang udah suka dandan sih ya. Iya suka dandan ya sekarang. Cuma pakai lipstik. Iya, mungkin kalau dulu enggak. Cuman kita pokoknya pakai bedak bayi aja gitu kan ya. Oh iya mungkin satu ya. Minta maaf aja sama Kak Ria ya. Saya pribadi karena dulu sebenarnya Kak Ria pengennya saya jadi pendeta. Dulu memang kepikiran pengen jadi pendeta, tapi nggak tahu ya Tuhan arahkan lain. Jadi sekarang masih bukan pendeta, tapi tetap ingat takut kalau misalnya harus ninggalin pelayanan itu takut gitu. Kami ada satu ketakutan kalau harus ninggalin pelayanan. Pelayanannya nggak yang super gitu, tapi ada di Teruna gitu sih. Kenapa saya pilih Teruna juga karena saya berpikirnya juga ke Kak Ria. Itu sih idola kami. Tetap menjadi berkat buat sesama. Apapun keadaannya kita bersyukur. Nah, itu kan itu pesannya juga. Yang penting sehat selalu ya. Sehat selalu buat kalian. Kayaknya Dan kita semua. Kalau ini menikmati masalah, menikmati sukacita bersama keluarga, menikmati kehidupan. Oke, Karya, salam dari kita semua di Lawang ya. Sehat-sehat selalu ya. Di masa-masa ini Karya masih tetap menjadi berkat ya. Oke. Cuma waktu itu pada waktu pindah di Maranatha kami ikut ngantor. Ikut nganter.